Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran MTS 02. Saya Danardi Nugroho selaku guru PPKN di MTS Ma'arif NU 02 Karangresen. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bapak doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan untuk kalian tetap menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu nanti akan berkesinambungan dengan bab 3, di mana bab 3 berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengulas sedikit mengenai bab 2 di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tercantum di dalamnya. Dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi sebenarnya kalian sudah pernah menemukan kata-kata kedaulatan. Nah, apa itu artinya? Apa itu makna dari kedaulatan? Nanti kita akan membahasnya di pertemuan kali ini. Akan tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami makna dari kedaulatan, dan yang kedua, siswa dapat memahami teori-teori kedaulatan negara. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalian pasti sudah sering mendengar yang namanya kedaulatan, tetapi kalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih makna dari kedaulatan? Apa sih arti dari kedaulatan? Mengapa kok setiap negara itu harus ada kedaulatan? Seperti itu. Nah, setiap negara menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan. Negara yang berdaulat adalah negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang mengatur urusan dan mengontrol negara tersebut. Jadi kedaulatan itu memang sangat penting dimiliki oleh sebuah negara. Nah, untuk selanjutnya, agar kita bisa lebih memahami lagi mengenai kedaulatan ini, kita akan membahas pengertian dari kedaulatan. Kedaulatan dalam bahasa Latin berasal dari kata supremus yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur suatu pemerintahan. Pemerintahan dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan yang tertinggi dan tak terbatas. Jadi, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara. Di sini ada pendapat dari ahli yaitu Jane Bodin yang mengatakan bahwa kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jane Bodin berpendapat bahwa kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Nah, 4 sifat pokok itu diantaranya yang pertama itu adalah sifat asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, sifat permanen. Artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kekuasaan atau kedaulatan sudah berganti. Selanjutnya, yang ketiga itu sifat tunggal atau bulat. Artinya, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan yang lain. Yang keempat, tidak terbatas atau sifatnya adalah absolut. Artinya, kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu teori-teori kedaulatan. Ada beberapa teori kedaulatan yang berkembang di berbagai belahan dunia. Teori kedaulatan dikelompokkan menjadi 5 macam. Silakan kalian simak
di samping saya. Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan atau agama yang dianut dalam suatu negara tersebut. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pemimpin negara secara kodrati telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, rakyat wajib taat dan patuh terhadap para pemimpin. Raja atau penguasa negara mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan, sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan. Dalam praktiknya, bentuk kedaulatan semacam ini dilakukan pada zaman dahulu. Teori kedaulatan Tuhan berkembang pada abad pertengahan antara abad 5 sampai abad 15. Di samping ini saya tampilkan tokoh-tokoh yang mendukung mengenai teori kedaulatan Tuhan. Di antaranya ada Thomas Aquinas dan Marsilius. Teori kedaulatan yang kedua ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapatkan kekuasaan langsung dari Tuhan. Kekuasaan raja itu mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Menurut teori ini, raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun, kecuali kepada dirinya sendiri. Perbuatan raja tidak dibatasi oleh hukum, sebab hukum itu sendiri dikehendaki oleh raja. Ada beberapa ahli yang mendukung mengenai teori kedaulatan raja. Di antaranya adalah Machiavelli dan Thomas Hobbes. Ini saya tampilkan kedua tokoh penganjur atau pendukung teori kedaulatan raja. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Oleh karena sumber kedaulatan dari negara, negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negara berhak untuk membuat aturan hukum sehingga negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Penganut teori kedaulatan negara adalah George Jelinek dan Paul Laban. Teori kedaulatan ini pernah berlaku di Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa kekuasaan Hitler, serta di Italia itu pada masa kekuasaan Benito Mussolini. Inti dari teori ini adalah kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Teori kedaulatan yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan. Berdasarkan teori ini, suatu negara diharapkan menjadi negara hukum. Artinya, semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan teori kedaulatan hukum. Nah, tokoh dari teori ini adalah Immanuel Kant dan Hugo Greb. Di samping saya tampilkan dua tokoh penganut teori kedaulatan hukum, yaitu Immanuel Kant dan Hugo Greb. Selanjutnya, teori kedaulatan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut sebagai kontrak sosial. Penguasa negara dipilih dan ditentukan atas kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam pemerintahan. Teori ini lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan rakyat sebagai cikal bakal dari ajaran demokrasi. Sebagai pelopor teori ini, Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh di tangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. Nah, berikut ini adalah kedua tokoh yang sangat penting bagi kemajuan dari demokrasi yang menjadi pendukung dari teori kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah John Locke dan yang kedua adalah Montesquieu. Nah, itulah penjabaran dari materi
hakikat dan teori kedaulatan negara, di mana di dalamnya ada pengertian kedaulatan dan ada teori-teori kedaulatan negara. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian mencari referensi-referensi lain dari buku-buku materi yang lain, ataupun dari media elektronik, media cetak, ataupun dari internet. Untuk menambah wawasan kalian juga, silahkan kalian buka link yang sudah saya berikan. Di dalamnya ada tugas mandiri untuk kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai masa tenggat waktu yang sudah saya tentukan. Sekian dahulu pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi